Ya. Yang pertama kita masuk pembahasan tentang urgensi mempelajari ilmu agama Islam ya. Saya yakin di sini adalah rekan-rekan kita semua adalah yang beragama Islam ya. Kalau masih ada yang beragama Muslim ya mungkin apa namanya bisa bikin grup tersendiri. Ya kalau belum dibuatkan masih di sini normalnya ya nggak masalah, nggak apa-apa ya, ahlan wasahlan ya. Baik. Apa saja kira-kira urgensi dari mempelajari ilmu agama Islam itu? Siapa yang tahu? Ada yang sudah baca? Mas Gusti, kira-kira apa aja ya? Atau diantaranya aja, sebutkan satu, apa sih pentingnya kita mempelajari ilmu agama itu buat apaan gitu ya, di kampus kita ini. Atau ada yang bisa membantu untuk menjawab, silakan. Oke, ya kita bersyukur ya, di kampus kita dipelajari mata kuliah agama Islam ya. Karena tidak semua kampus mempelajari mata kuliah pendidikan agama Islam, gitu ya. Dan kebanyakan di kampus-kampus umum itu ya tidak dipelajari pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah ya di BSI dan Nusa Mandiri itu dipelajari eh, apa namanya materi atau mata kuliah agama Islam. Alhamdulillah. Baik, kita lihat di sini yang pertama urgensi atau apa arti pentingnya ilmu agama dipelajari di perguruan tinggi umum. Yang pertama, alasannya kurang lebih, agama merupakan petunjuk kebenaran dan standar kebaikan seorang hamba. Ya, secara asal, baik buruknya sesuatu itu kan dilihat dari aspek agama, ya kan? Adapun akal dan perasaan itu hanyalah standar sekunder dari penentu kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bersumber dari Zat yang Maha Benar. Ya, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menentukan bisa memilah-milah ya satu perbuatan itu dia perbuatan baik atau buruk? Ya, maka barometernya adalah agama. Ya, bukan dari akal pikiran seseorang, karena akal pikiran seseorang itu kan berbeda-beda. Menurut si A pemikirannya begini, dia benar. Menurut si B pemikirannya begini. Ya, terkadang terjadi kontradiksi antara beberapa macam pemikiran, gitu kan? Nah, makanya akal itu tidak bisa menjadi standar kebenaran, ya kan? Nah, itu yang pertama ya, perlu diperhatikan. Kemudian perasaan juga. Nah, perasaan kita kan beda-beda. Apalagi yang cewek-cewek yang perempuan itu kan perasaannya lebih sensitif ya daripada laki-laki, ya kan? Nah, ada yang baper. Kira-kira yang paling yang baper tuh ya secara psikologis laki-laki apa perempuan? Ya perempuan ya kan. Nah, kalau ada yang laki-laki Perempuan, Pak. dikhawatirkan nanti kayak banci nanti. Nah, ini dilihat dari perasaan gitu kan. Nah, jadi perasaan juga tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Kemudian ada istiadat, kebiasaan, tradisi masyarakat, ya kan. Ini juga belum bisa dijadikan sebagai standar kebenaran, karena ada istiadat beda-beda. Nah, coba bayangkan kalau ada istiadat di daerah pedalaman kan mereka nggak pakai baju biasa aja kan gitu kan, tidur tengah malam pakai baju ya baju seadanya aja tahanlah apa kuat gitu kan. Nah, kalau kita datang ya nggak pakai pakaian itu tidur di tempat yang dingin ya kan nggak sama dengan mereka yang terbiasa hidup di perhutanan ya. Nah, ini tradisi nggak bisa juga dijadikan sebagai standar kebenaran kan gitu. Maka jawabannya kalau
ditanya standar kebenaran itu apa sih? Ya, maka jawabannya cuma satu, agama. Gitu ya. Nah, apa dalilnya, apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 9-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an itu menuntun kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mana mereka beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Ya. Kemudian sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, maka kami sediakan baginya azab yang pedih. Maka dari ayat ini jelas bahwasanya jalan petunjuk yang membawa seorang hamba itu kepada jalan kebenaran adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan sumber dari agama Islam, gitu ya. Ya, makanya kita lihat standar kebenaran itu bersumber dari agama, ya. Dan agama kita itu bersumber dari Al-Quran. Maka lihat, ya, setiap satu permasalahan itu kita lihat dalilnya, dasarnya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika terjadi perselisihan pendapat di antara kalian, kata Allah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, ada nggak dasarnya, gitu kan? Ya, apa aturannya kalau terjadi persengketaan pendapat, solusinya, gitu kan? Maka dalam Al-Quran ada, ya, bagaimana prinsip musyawarah itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gitu ya. Ya. Kemudian kita lihat di sini yang dalil dari hadis. Bahwasanya agama itu adalah sebagai ya, kebaikan seseorang hamba. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kepada dirinya akan kebaikan, maka Allah berikan pemahaman yang benar terhadap agama. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin jadi orang yang baik-baik, ya, jadi orang yang baik-baik, orang yang nggak neko-neko, ya, nggak macam-macam lah, maka standarnya harus ngerti agama, ya kan? Antara agama dengan sikap seseorang itu berbanding lurus, ya. Semakin baik agamanya, dia semakin baik, ya, tingkah lakunya semakin baik, sikapnya semakin baik, pergaulannya dengan, ya, sesama, gitu ya. Jadi kita bisa menilai, oh, orang ini baik apa buruk, orang ini baik atau kurang baik. Kita lihat, ya, lihat dari sisi sejauh mana dia berpegang teguh terhadap ajaran agamanya. Semakin besar kekuatannya, ketaatannya terhadap agama, itu semakin baik, ya, semakin baik dan semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian, di antara kalian, adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebaliknya orang yang kurang minim ilmu pengetahuan agamanya, itu akan besar kemungkinan, berpotensi dia melakukan pelanggaran. Ya kan, dia nggak tahu kalau itu satu kesalahan yang dia lakukan, gitu kan. Karena ya bisa jadi nggak tahu, gitu kan. Nah, masih mending kalau nggak tahu dia terjatuh kepada kesalahan, masih dimaafkan. Tapi kalau dia sudah tahu masih melakukan, ya, kesalahan-kesalahan atau dosa, maka tidak bisa toleransi lagi. Dia harus mendapat satu poin dosa, ya kan? Nah, makanya perlu kita mempelajari agama. Berapa banyak, ya, rekan-rekan kita, teman-teman kita itu terbawa arus pergaulan yang tidak sehat. Kenapa? Ya karena
Ya mungkin Bentar lagi dan kapok itu ilmu agama. Dia nggak tahu kalau pergaulan bebas itu dilarang kan ya. Nah, pergaulan bebas antara laki dan wanita itu nggak boleh ya, nggak boleh bebas. Berdua-duaan, berjalan berdua, pacaran itu nggak boleh sebenarnya. Nah, boleh nggak pacaran? Nah, ini yang punya pacar nih, hati-hati nih. Ayo, nggak usah tengok kiri, kanan, kiri ya. Saya tahu ya. Kalau LDR, Pak? Ya, kalau memang serius datang aja langsung ke orang tuanya, jangan pacaran-pacaran segala. Kalau yang jomblo, Pak? Yang jomblo gimana, Pak? Nah, yang Jangan jomblo. amat. Nah, Kalau jomblo di rumah aja. problematika para jomblo Wiyun ya. Yang jomblo ngopi aja lah. Mending mabar kita lah. Ya, yang penting ya, kalau kalian sudah punya apa ya istilahnya, ya punya target ya, punya yang diincar ya, apa istilahnya, yang enak ngomongin gimana ya? Itulah ya, kalau kalian memang serius ya, boleh membina dari sekarang. Apa namanya? Cuman harus perhatikan batasan-batasan syariat. Ya, kalau memang serius, Langsung. tamat kuliah misalnya, kalian serius ya, datangi orang tuanya. Ya, bukan nggak boleh nikah, boleh nikah, cuman ada aturan mainnya ya. Iya, jadi perlu diperhatikan di sini, jangan sampai apa namanya, masa muda kita ini ternoda. Kan masa muda ini akan dipertanggungjawabkan ya. Di akhirat nanti ada 4 hal yang akan ditanya. Yang pertama, harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Yang kedua, masa muda. Ya, masa muda kita akan dipertanyakan. Wa an syababihi, ya, fimablah. Masa mudanya buat apa dihabiskan? Nah, coba bayangkan kalau kalian nanti di hadapan Allah, Mas, kamu dulu waktu muda ngapain aja? Astagfirullah, saya dulu pacaran aja kerja saya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya kan? Tak patut. Nah, Panik nih kerjanya nih. nah Aduh. jadi kalau memang sudah siap, nggak apa-apa, langsung. Tapi kalau belum siap, jangan coba-coba. Belajar dulu yang benar. Belum bisa ngasih nafkah sendiri, udah ya apa bonceng anak gadis orang, nanti bahaya. Kan gitu ya. Nah, jadi ini nasihat penting sekali buat kita semua ya, dijaga ya pergaulan kita. Ya. Baik. Jadi pentingnya kita belajar ilmu agama ini supaya apa? Supaya tahu kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan petunjuk, mana yang tidak, gitu kan? Nah, jadi itu pentingnya kita belajar agama. Baik, kemudian tak kalah pentingnya agama ini sebagai filter bagi seorang ya hamba, ya, bagi seseorang menangkis dan membentengi diri dari ideologi-ideologi yang merusak, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, ideologi-ideologi yang menyesatkan, ya, dan juga bisa agama itu menjaga seseorang dari penyimpangan terhadap norma agama maupun sosial. Ya, di sini saya lihat Pak perhatikan ada kata-kata kesesatan. Kalau kesesatan itu lebih identik kepada pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, apa namanya, salah kaprah dalam memahami agama, menjadi apa? Menjadi golongan sempalan, ya, aliran sempalan. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak punya dasar, maka bisa terbawa arus, gitu ya. Kemudian juga ideologi-ideologi, pemahaman, pemikiran-pemikiran, gerakan-gerakan yang merusak, apakah itu bisa dikatakan sekuler, ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ya, ini adalah pemikiran-pemikiran yang merusak, ya. Dan secara fitrahnya manusia kaum muslimin
itu tidak menerima secara batinnya, tidak menerima pemahaman seperti ini, sekularisme. Ya, membeda-bedakan antara agama dan negara. Ya. Coba bayangkan kalau negara diurusi oleh orang-orang yang tidak punya agama, nggak punya akhlak. Coba bayangkan, ya betapa bisa hancurnya suatu negara kalau ya pemimpin negara tidak punya agama, nggak punya akhlak, nggak punya moral, ya semuanya dilanggar sama dia, menurutkan hawa nafsunya. Bayangkan hancur negara. Nah, itu ya. Nah, kalau seandainya agama tidak diikat dengan agama, negara tidak diikat dengan agama, ya bisa hancur. Nah, makanya seorang mahasiswa, pelajar-pelajar yang kita siapkan menjadi kader-kader sebagai pemimpin suatu saat kelak, ya, jadi di dunia pemerintahan segala macam, maka harus punya bekal agama yang mapan. Ya, kalau tidak, ya bisa hancur negara. Ya, makanya pentingnya agama itu dikontrol oleh negara, dikontrol oleh agama. Itu idealnya, ya. Nah, kemudian pluralisme, itu mencampur adukan semua agama, dianggap semua agama itu benar. Ini nggak bisa, bahkan orang non Muslim sendiri dia nggak terima kalau ada orang Muslim ikut campur dalam agama mereka nggak terima, kan gitu ya. Nah, jadi pluralisme itu sebenarnya diperangi oleh semua agama, ya kan gitu ya. Maka ini suatu pemahaman yang tidak ideologi yang tidak benar. Kemudian liberalisme, kebebasan dalam menafsirkan agama tanpa batas, ya, menafsirkan agama Al-Quran dan hadis itu semaunya, ya kan. Maka ini bisa hancur, bisa rusak, karena Al-Quran, ya, ketika ditafsirkan tidak pada tempatnya, maka ya konsekuensinya adalah ya pemahamannya salah. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, man qala bil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan logikanya semata, tanpa ada kaidah-kaidah ilmu tafsir, maka bersiap-siaplah dia mempersiapkan dirinya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi dalam memahami Al-Quran itu pun ada ilmunya juga, nggak sembarang dan tidak asal-asalan dalam memahaminya. Kalau salah paham gimana, ya akhirnya bisa fatal, ya, bisa sesat dan menyesatkan orang. Waliyadzubillah. Makanya dalam memahami Al-Quran juga ada ilmunya, ilmu tafsir gitu ya. Nah, baik, di sini kita lihat ada modernisasi negatif, westernisasi. Ya, bahwasanya kita tidak mau hidup di zaman globalisasi, ya, akan bersinggungan dan berinteraksi dengan kehidupan modern, ya. Sebenarnya Islam nggak memerangi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan itu maju dengan Islam, ya kan. Kita lihat bagaimana sejarahnya. Kemajuan Eropa itu kan tadinya ya di tangan Islam, kan, gitu ya. Nah, cuman orang Islamnya sendiri yang habis kontrol, sudah lepas kontrol dan meninggalkan agamanya. Akhirnya orang lain yang mengambil, ya, orang lain yang mengambil khazanah keilmuan mereka, gitu ya. Nah, jadi modernisasi yang dimaksudkan di sini yang harus diwaspadai adalah modernisasi yang negatif, pembaratan, ya, hidup ala barat, hidup ala orang-orang tidak beragama, yang jauh dari agama Islam. Maka ini perlu, ya, kita perhatikan bersama, ya. Hati-hati dengan menokohkan, mengidolakan orang-orang non-Muslim. Karena Rasulullah mengancam, ya, innaka ma'an man ahbabta. Kamu itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Nah, coba kalau misalnya kita mencintai para calon penghuni neraka, ya kita akan dikumpulkan di neraka sama orang yang kita cintai tadi, kita gandrungi, kita idolakan. Bahaya, kan, gitu. Nah, makanya kalau kita mengidolakan, itu idolakan yang memang sudah dapat legitimasi keselamatannya dunia dan akhirat. Siapa itu? Ya, yang pertama Rasulullah SAW.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat contoh atau tauladan yang baik bagi kalian ya, bagi atau dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian juga seseorang nggak bisa mengklaim dia cinta Allah, cinta Rasul kalau belum mengikuti Rasul. Allah katakan dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Ya, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, ngaku-ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam ini, bagaimana cara prakteknya, bagaimana petunjuknya, ya kan? Apa larangannya, apa perintahnya, itu kita perhatikan, kita amalkan perintahnya, kita jauhi larangannya. Baru itu dikatakan cinta, nggak sekedar cuman lagu-lagu cinta Allah, cinta Rasulullah. Kalau nggak ada realnya, dia melakukan perintah dan meninggalkan larangan, nggak apa faedahnya, ya kan? Nggak ada faedahnya kalau cuma nyanyi-nyanyi doang, ya pujian-pujian, sanjung-sanjung, tapi nggak ada real yang nyata dalam praktek kehidupannya, seperti itu ya. Dalilnya adalah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang terpecah belah. Ya kan? Ini ayat ini berkaitan dengan apa? Bagaimana Nabi menggambarkan ya, bahwasanya jalan yang lurus itu sesuai dengan petunjuk. Kemudian di jalan yang lurus atau ada ya garis-garis menyimpang. Nabi menggariskan gitu kan dengan skematis. Di sampingnya ada kanan kiri, itu jalan-jalan menyimpang semuanya menuju ke neraka. Bisa dilihat di tafsirnya ya. Jadi orang yang menyimpang dari Islam yang benar, maka dia akan menjuruskan dirinya, ya, menjerumuskan dirinya kepada neraka. Waliyadzubillah. Baik. Rekan-rekan mahasiswa rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian arti penting lagi yang lain dari ilmu keagamaan ini ya adalah adanya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan spiritual dan emosional. Ya, kita belajar di sini ya di Nusa Mandiri dengan berbagai macam jurusan ya. Dan notabene adalah mata kuliah yang memang untuk yang berorientasi kepada kehidupan yang layak, artinya mencari pekerjaan gitu ya. Nah, semua mata kuliah ya yang umum itu ya sebenarnya sebagai sarana saja untuk menyambung hidup kita. Ya, hakikatnya kita hidup ini kan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Adapun ilmu terapan ya, ilmu yang kita pelajari sebagai sarana kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah ya kan dengan pekerjaan tersebut. Maka ini sebagai sarana saja menyambung hidup kita selama hidup di dunia ini. Itu perlu ditekankan dari awal, niat kita untuk belajar itu untuk apa? Yang pertama ya mencari keridhaan Allah, mencari ya mengamalkan perintah Allah SWT. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berusaha. Ya kan? Maka dengan jalan kita belajar dapat keahlian, nanti dengan keahlian tersebut menjadi ma'isyah, menjadi bekal kita untuk mencari pencahayaan untuk perekonomian kita, seperti itu ya kurang lebih. Baik, kalau seandainya ilmu umum tidak dipandu dengan ilmu agama, maka bisa salah kaprah ya, bisa fatal. Berapa banyak orang-orang yang ahli dengan ilmu agama tapi ilmu umum tapi ilmu agamanya lemah, maka bisa jadi dia melakukan kesalahan. Seperti apa kasusnya seorang insinyur ya, itu
ketika mengebor sebelum membangun jembatan atau bangunan, memberikan tumbal. Ya, ini saya pernah bertemu dengan seorang yang pernah mengalami hal itu. Ya, seorang kontraktor ketika sebelum mengebor batuan di gunung itu berikan tumbal dulu. Nah, ini kan perbuatan syirik ya, bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Padahal dia sekolah tinggi-tinggi kan, tapi ya kalau tidak ada agama ya fatal akibatnya, bisa hancur agamanya. Kemudian juga praktek pegawai yang melakukan praktek suap menyuap. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengerti agama itu dianggap hal yang biasa melakukan praktek suap menyuap, yang aku bilang ya. Nah, ya itu dia rekan-rekan mahasiswa sekalian, rahimanirahmatullah. Penutup kita akan segera berakhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan ya selagi masih ada waktu. Ya, kalau tidak ada kita lanjut sedikit tentang pokok bahasan mata kuliah PAI di PTU dalam tinjauan historis dan filosofis. Secara historis ya, dulunya waktu zaman penjajah itu mata kuliah agama itu tidak dihiraukan, tidak diprioritaskan. Kemudian alhamdulillah pasca kemerdekaan itu pemerintah mulai memperhatikan pendidikan agama Islam ini mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Itu ada di ketetapan MPRS dan GBH. Kemudian secara filosofis ya, bahwasanya mata kuliah agama itu merupakan kebenaran ilmu yang didapati yang diperoleh oleh manusia itu sebenarnya milik Allah SWT secara mutlak. Ya, kalian kita rekan-rekan sekalian belajar ya dan mendapatkan prestasi atau mendapatkan pekerjaan nanti ya, mudah-mudahan kalian semuanya dapat pekerjaan yang layak. Itu semuanya adalah anugerah Allah SWT, taufik dari Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Ya, manusia tidak ada hak untuk menyombongkan diri. Ya, sebagaimana Qarun ya dalam surah Al-Qasas 78 itu Qarun ketika menjadi orang sukses ya, menjadi orang kaya raya, bahkan kuncinya aja tuh nggak bisa diangkat oleh orang ya segedenya Adira itu nggak bisa ngangkat ya, saking banyaknya kuncinya gitu ya, dapat tokonya itu dia katakan innama utitu ala ilmin indi, aku bisa menjadi miliarder ini ya karena kemahiran saya dalam berekonomi. Akhirnya apa? Allah tumbangkan dia, benamkan di dalam perut bumi karena kesombongannya. Dia tidak menyadari kalau ilmu yang dia peroleh itu ilmu dari Allah SWT, dia nggak bersyukur, gitu kan? Nah, jangan sampai kita seperti Qarun, kalau yang aku bilang. Jadi ilmu adalah ilmu Allah SWT. Kemudian iptek ya, itu amanah kita mahir dalam IT, dalam ya bidang yang kita tekuni. Ini amanah, jangan sampai disalahgunakan. Ya. Kemudian tidak ada kontradiksi antara agama dan ilmu pengetahuan, ya. Saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ilmu umum bukan satu-satunya solusi bagi problematika hidup manusia. Ya, ada namanya kecerdasan emosional, ya, kecerdasan spiritual. Seseorang yang walaupun paling jago ya, paling cerdas, tapi kalau tidak ada keimanan di hatinya, maka ya hidupnya tidak akan tentram. Ya, bisa jadi ya ilmunya menjadi bumerang bagi dia justru. Ya, waliyadzubillah. Baik, kemudian yang ketiga hubungan mata kuliah PAI dengan mata kuliah lain ya. Bahwasanya dengan ilmu agama kita akan semakin semakin bertakwa, itu idealnya.
Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang itu betul-betul terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Kalau kita renung ya, di antara karunia Allah, kok bisa kita belajar gitu kan sekarang tanpa tatap muka ya. Nah, di satu sisi ada kelebihannya ya, ada sinyal, ada internet ini. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada internet dalam keadaan pandemi ini gimana? Kita nggak bisa kuliah ya, yang kuliah yang baru mau yang mau tamat akhirnya nggak bisa tamat kan. Alhamdulillah saya kemarin itu di awal pandemi alhamdulillah bisa menyelesaikan studi S2. Jadi ya kita ambil hikmahnya ya, adanya teknologi ini sebagai bahan renungan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul Maha Kuasa ya kan, dan Maha Penyayang kepada hambanya ya. Walaupun dalam keadaan pandemi masih ada orang yang masih hidup ya, nggak ada yang mati semua kan ya, jadi memang sudah ditakdirkan. Alhamdulillah ya, saya secara pribadi alhamdulillah mudah-mudahan nggak mendapatkan ujian berupa terpapar COVID gitu ya. Dan ya itu kita ambil hikmahnya ya. Baik. Walaupun ya orang yang mendapatkan ujian pandemi itu dapat pahala mati syahid ya. Baik. Ya, kemudian yang terakhir adalah tujuan dan fungsi mempelajari PA ini adalah ya kita mengerti dan sadar bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya aktivitas kita sehari-hari ini hanya sebagai penyambung hidup. Ya, agar bisa kita bertahan sampai akhir ajal, sampai ajal kita menjemput ya, kita ya bisa bertahan hidup di dunia ini hanya sebagai sarana saja. Tujuan kita ya adalah akhirat ya. Tujuan kita adalah akhirat. Gitu ya. Itulah dia motonya orang yang muslim sejati. Kemudian secara khusus ya bahwasanya pelajaran PA adalah untuk meningkatkan pemahaman kita dengan benar terhadap ajaran Islam ini ya. Baik, waktu kita akan segera berakhir dalam 1 menit ke depan. Sampai di sini mungkin cukup ya dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ladang amal bagi daripada saya pribadi dan bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi saya dan kepada rekan-rekan sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah mungkin dari kekurangan saya sendiri. Saya ucapkan jazakumullah atas perhatiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak untuk kelasnya Pak. Udah. Izin live Pak. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Silakan.